Hai teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini aku mau share kegiatan aku bikin olahan ayam udang yang bentuknya bakal aku bikin jadi 3 jenis dimsum. Rencananya dimsum ini bakal aku jadiin stok cemilan anak-anak. Kalau penasaran gimana cara bikinnya, tonton video ini sampai habis ya. Di sini karena aku suka dimsum yang masih sedikit bertekstur, jadi ini bakal aku chopper duluan kulit ayam sama 1/4 kilo daging paha file sampai benar-benar halus. Sedangkan udang sama 100 gram paha file sisanya bakal aku chop kasar aja di akhir nanti. Oh iya, untuk bumbunya aku pakai bumbu dimsum andalan aku. Aku udah sering banget bikin dimsum pakai resep ini karena menurutku ini udah yang paling cocok sama selera keluarga aku. Bedanya di adonan kali ini aku kasih sedikit gula putih. Aslinya aku tuh udah hampir nggak pernah lagi konsumsi gula putih. Tapi karena aku penasaran sama rasanya, jadi aku tambahin aja sedikit sesuai resepnya salah satu chef di YouTube. Cuma setelah aku cobain, ternyata rasanya nggak terlalu beda jauh antara pakai gula putih sama yang enggak. Jadi kalau kalian nggak konsumsi gula putih juga kayak aku, aman ya, gulanya bisa di skip aja. Nanti untuk resep lengkapnya juga bakal aku tulis di video sama description box. Oh iya, untuk telurnya, tadi aku pakai bagian putihnya aja biar adonannya nggak jadi lembek dan susah dibentuk. Aku juga pakai es batu biar pas habis di blender proteinnya nggak rusak dan adonannya pun jadi kenyal. Nah ini setelah adonannya benar-benar halus, baru aku masukin udang sama sisa ayamnya. Tapi kalau kalian sukanya dimsum yang secara keseluruhan adonannya itu halus, berarti ayam sama udangnya udah dimasukin dari awal ya. Terus di sini aku juga ngehalusinnya pakai chopper. Tapi kalau mau bikin dalam jumlah banyak, aku saranin lebih baik kalian pakai food processor aja ya, biar choppernya nggak dikit-dikit mati karena kepanasan. Nah setelah semuanya selesai di blender, ini aku pindahin dulu adonannya ke wadah. Terus karena tadi ayam sama udangnya cuma dicop bentar aja, jadi ini adonannya aku aduk-aduk lagi biar bumbunya benar-benar kecampur semua. Kalau udah, ini aku tambahin setengah wortel parut berukuran sedang. Tapi kalian juga bisa tambahin sayuran lain ya, atau bisa juga ditambahin jamur sesuai selera. Terus kalau udah kecampur semua, ini adonannya mau aku langsung cetak ke kulit kayak gini. Kalau aku cari-cari sih katanya kulit gyoza lebih tebal ya dibandingkan dengan kulit dimsum. Tapi entah kenapa kulit dimsum yang dijual di sini tuh justru lebih tebal dari kulit gyoza. Jadi kalau dikukus kadang dia masih kayak mentah gitu dan ngebikin si dimsumnya jadi dominan rasa tepung. Makanya ini aku bikinnya pakai kulit gyoza. Mungkin aku belum nemu yang enak aja kali ya, tapi sementara aku udah cukup puas sih pakai kulit gyoza ini. Uma. Aku yang ngomong ya. Di sini mama lagi kesusahan bikin dimsum. Tapi yang penting dibentuk-bentuk terus dimsumnya. Nggak apa-apa berantakan. Kan buat dimakan sendiri. Yang penting rasanya enak banget. Aku suka dimsum buatan Uma. Udah Uma yang ngomong. Maaf ya, itu anak kedua aku pengen ikutan ngisi voice over juga. Pokoknya ini adonannya dibentuk-bentuk aja di atas kulit dimsum kayak gini. Ini kuning telurnya aja nggak aku masukin, tapi ngebentuknya udah susah begini. Sebetulnya bisa sih kalau mau pakai kuning telurnya, barangkali ngerasa mubazir kan, karena nggak tahu mau dipakai buat apa lagi. Tapi berarti di awal tadi tepung tapiokanya dibanyakin, biar tekstur adonannya jadi padat dan gampang dibentuk. Tapi kalau aku udah cukup kayak gini aja sih. Nanti sisa kuning telurnya bisa digoreng buat tambahan makan anak-anak atau abahnya anak-anak. Nah, terus tadi setelah bikin beberapa dimsum kebuka ya, kalau kata anak-anak, ini sebagian adonannya aku bikin jadi gyoza atau dimsum ketutup. Menurutku ini lebih gampang sih ngebentuknya dibanding dimsum kebuka tadi. Ya walaupun hasilnya tetap nggak rapi-rapi amat juga sih, tapi lumayan lah ya, seenggaknya bikinnya lebih cepat dari dimsum yang pertama tadi. Nah, yang terakhir, ini aku mau bikin dimsum ketutup juga, tapi kulitnya aku pakai kulit tahu. Ini sebelumnya kulit tahunya udah aku rendam pakai air biar rasanya nggak terlalu asin. BTW kulit tahu sama kembang tahu itu beda ya. Jangan sampai salah beli ya, soalnya dulu aku pernah ketukar antara kulit tahu sama kembang tahu. Terus balik lagi ke dimsumnya, pokoknya ini digulung-gulung aja sampai selesai. Ini aku sengaja sih kulit tahunya agak panjang, soalnya aku lebih suka yang berasa banget kulit tahunya. Terus sudah deh, ini hasil bikin dimsum hari ini. Lumayan banyak ya, kalau nggak salah ada sekitar 50 buah. Terus sebelum disimpan di freezer, ini mau aku kukus dulu sekitar 15 menit dari api mendidih. Pokoknya disimpan dalam keadaan mateng gitu, jadi kalau mau dimakan nanti tinggal diangetin aja sebentar. Nah ini dimsum yang udah dikukus, pas udah dingin aku masukin ke wadah tin wall kayak gini. Sebagian aku simpan di kulkas biasa, sisanya aku simpan di freezer. Selesai deh.
Nyetok cemilan kayak gini tuh emang capek banget ya, karena makan waktu yang lumayan lama, kira-kira bisa 1 jam lebih, tapi rasanya terbayarkan aja gitu kalau ngeliat anak-anak suka sama hasilnya. Nah, ini yang aku bilang tadi, dimsumnya nggak sepenuhnya halus, tapi masih ada sedikit tekstur kasar dari dagingnya. Videonya cukup sampai di sini aja. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.